Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida, NIM 4219027 dari kelompok 7, ingin membahas tentang invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan dan Manchuria Barat dan Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alzan Khan yang mempunyai 2 putra kembar, Tartar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan 2 suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Sistem perekonomian mereka adalah beternak, berburu, dan perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit hewan dengan kulit hewan lainnya. Orang-orang Mongol mempunyai watak kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut demi mencapai tujuannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Kepercayaan bangsa Mongol adalah samanis, menyembah binatang, dan sujud kepada matahari. Dan di antara syariatnya adalah tidak mengharamkan apapun kepada pengikutnya untuk makan hewan apa saja yang mereka temui meskipun sudah menjadi bangkai. Selanjutnya, terjadinya invasi Mongol ke wilayah Islam. Invasi Mongol ke wilayah Islam terjadi karena peristiwa Utrar 1218 Masehi. Gubernur Khawarizm membunuh putra utusan Zhenghis yang disertai pula oleh saudagar muslim. Peristiwa tersebut menyebabkan Mongol menyerbu wilayah Islam dan dapat menaklukkan Transoxania yang merupakan wilayah Khawarizm. Kemudian mereka masuk ke Bukhara, Samarkand, Khurasan, Ghuzwan, Hamazan, Bukhara, dan Azerbaijan. Di setiap daerah yang dilaluinya, pembunuhan besar-besaran terjadi. Bangunan dihancurkan, sekolah-sekolah dan masjid dibakar oleh Genghis Khan. Sedangkan Hulagu Khan menghabisi kekhalifahan Abbasiyah dan menghancurkan Baghdad. Dampak invasi Mongol ada 2. Yang pertama, dampak negatifnya. Dampak negatifnya, kehancuran tampak jelas di mana-mana akibat serangan Mongol sejak wilayah timur hingga ke barat. Kehancuran kota-kota dengan bangunan-bangunan yang memperburuk situasi umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi bukan hanya pada masa Hulagu yang membunuh kekhalifahan Abbasiyah dan keluarganya, tetapi pembunuhan dilakukan juga terhadap umat Islam yang tidak berdosa. Argun membunuh umat Islam dan mencopotnya umat Islam dari jabatan-jabatan penting negara. Bangsa Mongol yang asal mulanya memeluk agama nenek moyang mereka lalu beralih memeluk agama Buddha, rupanya bersimpati kepada orang-orang Kristen yang bangkit kembali pada masa itu dan menghalang-halangi dakwah Islam di kalangan Mongol. Yang lebih fatalnya lagi adalah hancurnya Baghdad sebagai pusat dinasti Abbasiyah yang di dalamnya terdapat tempat belajar dengan fasilitas perpustakaan, hilang lenyap dibakar oleh Hulagu. Akibat pembunuhan besar-besaran dan kerusakan kota di Baghdad, timbullah penyakit tipes lantaran mayat-mayat yang bergelimpangan belum sempat dikebumikan. Dampak positifnya antara lain disebabkan mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat muslim dalam jangka waktu yang panjang seperti yang dilakukan oleh Ghazan Khan dari tahun 1295 sampai 1304 Masehi yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Walaupun ia pada mulanya beragama Buddha, rupanya ia telah mempelajari keislamannya, dan yang lebih mendorongnya masuk Islam ialah pengaruh seorang menterinya, Rasiduddin, yang terpelajar dan ahli sejarah yang terkemuka, yang selalu berdialog dengannya, dan Nauruz, seorang gubernurnya untuk beberapa provinsi Syria.
Ia menyuruh kaum Kristen dan Yahudi untuk membayar jizyah dan memerintahkan mencetak uang yang bercirikan Islam, melarang riba, menyuruh para pemimpinnya menggunakan sorban. Ia meninggal ketika masih berumur 32 tahun karena tekanan batin yang berat sehingga ia sakit dan menyebabkan kematiannya ketika pasukannya kalah di Syria, dan muncullah sebuah komplotan yang berusaha untuk mengusirnya dari kekuasaannya. Sepeninggal Ghazan digantikan oleh Ulzaitu Hudabanda dari tahun 1305 sampai 1316 Masehi, yang memperlakukan aliran Syiah sebagai hukum resmi kerajaannya. Ia mendirikan ibu kota baru yang bernama Sultaniyah dekat Ghazwan yang dibangun dengan arsitektur khas dua Khaniyah. Banyak koloni dagang Italia terdapat di Tabriz dan Khaniyah menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara dunia barat dan India serta timur jauh. Namun perselisihan dalam keluarga dinasti dua Khaniyah menyebabkan runtuhnya kekuasaan mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.